Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini, di hari ke-13 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat hati kita menuntut ilmu di bulan yang penuh maghfirah, ampunan dan barokah ini menjadi catatan amal soleh yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu perlu dan wajib kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, berdakwah bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus meyakini dan istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam, insya Allah sampai akhir hayat hidup kita. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk puasa hari yang ke-13 ya. Al-Fakir mendoakan pada para subscriber, penonton semua, mudah-mudahan kuat ya, dikasih kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dan yang terpenting diterima amal ibadah puasa kita ya. Juga boleh kita berharap dari bulan puasa ini, dari ibadah saum ini, mendapatkan solusi ekonomi kita. Bagi yang masih nganggur, dalam kondisi kesulitan ekonomi, kita berdoa mudah-mudahan puasa kita menjadi wasilah untuk bisa menyelesaikan kemelut ekonomi keluarga kita. Itu boleh minta sama Allah buat dunia ya, karena kita mau ibadah juga butuh duit. Mau mana mau sholat kan butuh sarung, butuh peci, butuh gamis, butuh sorban, kan kudu beli, kudu pakai duit. Minta sama Allah untuk bekal ibadah. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini semua doa-doa yang kita sampaikan diijabah oleh Allah. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik, kita akan lanjutkan fadilah puasa di hari ke-13 di bulan suci Ramadan ya. Dikatakan bahwa pahalanya seperti orang yang ibadah di Mekah dan Madinah. Nah, ini. Jadi di Mekah, Madinah itu, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kita sholat aja pahalanya sampai 100.000 kali kata Nabi di dalam hadis. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali, seperti sholat 1.000 kali di masjid lain. Di Masjidil Aqsa ini ya, di Palestina yang sekarang itu kata Nabi 500 kali pahalanya, seperti sholat di masjid lain 500 kali ya. Hadisnya an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, faddolas sholati fi Masjidil Haram ala ghairihi. Jadi sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat di masjid-masjid lain sebanyak bimi'ati alfi sholat, sebanyak 100.000 kali sholat di masjid lah. Kita sholat sekali aja di Masjidil Haram itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 100.000 kali di masjid lah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, wa fi masjidi, dan di masjidku, maksudnya masjid mana? Masjid Nabawi yang ada di Madinah ya. Itu kata Nabi alfi sholat, seperti orang yang sholat 1.000 kali di masjid-masjid lain. Kita sholat di Masjid Nabawi sekali doang, tapi pahalanya senilai sama dengan orang yang sholat 1.000 kali di masjid lain. Kemudian wa fi masjidi Baitul Maqdis, dan ketika kita sholat di Masjid Baitul Maqdis, maksudnya di Masjidil Aqsa di Palestina ya, itu sama kata Nabi pahalanya khamsumi sholat, seperti orang yang sholat 500 kali di masjid-masjid lain. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, coba kalau orang yang cerdas pengen kan dapat pahala yang luar biasa. Kita cuma puasa doang di hari ke-13, nggak perlu tunggang-tunggang sholat sampai ribuan rakaat, kita dapat pahalanya seperti orang yang sholat sampai ribuan rakaat. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Tapi dengan catatan hati kita harus bersih, hati kita nggak boleh lagi ada ujub, sombong, ria, dengki ya. Apalagi menzolimi orang, senang melihat orang sengsara, apalagi memfitnah, apalagi membunuh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Makanya kalau ada tetangga senang dapat keberkahan rezeki, kita dukung, kita senang, kita harus bersyukur ya. Saudara kita senang, kita bersyukur, bukan malah kita jadi marah, apalagi kita iri dengki ngomongin saudara. Orang kayak gitu aja.
kaya buat diri sendiri. Padahal saudaranya baik banget sama dia, masih diomongin juga, digibahin juga. Baru kaya segitu aja belagu banget tuh pamer ya. Padahal saudaranya ngasih uang, bantu dia itu, bantu niatnya tulus, bukan buat pamer, tapi dianggapnya pamer ria. Na'udzubillah. Nah, hati yang kurang bersih itu justru tidak bisa meraih fadilah puasa Ramadan di hari ke-13. Maka kita sekarang nih, kita bersih-bersih hati ya. Kalau kita pengen dapat fadilah puasa di hari ke-13, udah pokoknya setiap ada orang yang senang kita doain, kita bahagia ya. Enak kalau di sekitar kita kaya semua kan, nggak ada yang minta tolong sama kita, pada senang semua ya kan. Kalau di sekitar kita banyak orang nggak punya, ntar pada minta tolong sama kita, yang minta beras, yang utang duit, yang yang ini kan bikin kita juga pusing ya. Kalau tiap hari, tiap saat ada yang minta tolong, kita mau nolongin, kita nggak bisa bantu, cuma ngenas doang, kasihan doang ya. Tapi kalau kita berkah, tetangga kita, saudara kita senang, kan kita juga senang lihatnya. Kita jadi nggak terlalu banyak mikirin ya, karena mereka sendiri sudah dikasih keberkahan rezeki oleh Allah. Ikhwanu akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Itu ya sedikit dari Al-Fakir ya, mudah-mudahan manfaat ya. Mari sebelum ditutup, lagi-lagi jika kita ingin mendapatkan fadilah puasa di hari ke-13, mari kita sama-sama istiqomah terus menjalankan ibadah puasa dengan niat yang tulus ikhlas, menghindari segala bentuk ghibah, iri dengki, pamer, dan juga menghindar dari kecenderungan-cenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, mungkin itu saja sebelum ditutup. Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dari hari pertama hingga hari ini diterima oleh Allah dan menjadi catatan amal yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan kita berharap semua mudah-mudahan puasa Ramadan ini bisa merubah kondisi ekonomi kita dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.